Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan renungan harian, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan bagi kami hingga pada saat ini. Kami boleh pakai segala hidup yang Kau berikan. Kiranya Engkau berkenan di dalam hidup kami untuk mengajari, menuntun kami, sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau mendengarkan Engkau bersabda. Berbicaralah Engkau dengan Roh-Mu Tuhan, supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini bagi kita, yaitu yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Demikian dikatakan, karena itu kasihanilah, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian bunyinya. Kedatangan Yesus Kristus kedua kali pasti datang, namun tidak ada satupun yang tahu kapan waktunya. Yesus sudah katakan dalam kitab Matius bahwasanya siapapun tidak tahu, anak pun tidak tahu akan harinya. Tetapi dari zaman ke zaman ada saja yang meramal kapan waktunya Yesus datang kedua kali. Bahkan ada juga banyak pengikut-pengikutnya. Di zaman Paulus juga demikian. Ada juga yang meramalkannya. Oleh karena itu Paulus menasihati sebagai anak-anak terang punya sikap dalam menyambut kedatangan Kristus. Anak-anak Tuhan disebut batu-batu yang hidup dan yang tersusun bersama-sama, saling membangun dan saling menasehati. Seperti jemaat di Tesalonika, biasa mereka lakukan saling menasehati, saling menghibur, dan saling membangun di antara mereka untuk pertumbuhan iman mereka di dalam menyambut kedatangan Kristus, sehingga mereka kuat satu dengan yang lain. Dengan saling membangun dan memberi teladan yang baik adalah membuat mereka bertumbuh dalam iman, dan orang lain juga tergugah hatinya untuk melakukan hal yang baik. Karena kewajiban kita bersama untuk saling membangun rohani seluruh jemaat, dan kewajiban setiap jemaat juga untuk mengusahakan apa yang berguna untuk membangun orang-orang yang bergaul dengan kita. Kita harus berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada sesama. Kita juga bergabung bersama di dalam doa-doa dan puji-pujian kepada Tuhan untuk mendukung orang lain. Sebagai anak-anak terang, kita memberi teladan yang baik bagi anggota keluarga dan yang dekat bersama dengan kita. Untuk saling mengasihi satu dengan yang lain adalah bagian daripada sikap dalam menanti kedatangan Kristus. Di zaman ini kita harus semakin kuat dan semakin menggunakan waktu untuk saling menasihati dan saling membangun, karena ada banyak hal-hal yang mempengaruhi kita untuk selalu waspada dan berjaga-jaga di dalam hidup ini. Bahkan banyak orang yang terlena asik di dalam perjalanan kehidupan ini sehingga melupakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Terutama di dalam pandemi ini, zaman semakin susah, zaman yang semakin sulit yang kita alami. Oleh karena itu kita saling menguatkan dan saling menasehati, saling membangun satu dengan yang lain di dalam segala kekurangan dan keterbatasan, sehingga kita semua kuat di dalam Tuhan. Bukan saling memojokkan atau saling menyudutkan, tetapi bagaimana supaya semua kuat dan mampu melewati hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Baiklah kita pergunakan hari-hari ini, hari-hari menanti kedatangan Kristus, untuk bertumbuh di dalam iman, sehingga tidak ada satupun kita yang ketinggalan, tetapi kita semua hidup di dalam iman bersama. Salam bertumbuh kepada kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami untuk saling hidup bertumbuh dan saling membangun satu dengan yang lain, sehingga kami kuat di dalam iman. Oleh karena itu Bapa, biarlah setiap jemaat Tuhan untuk hidup saling menopang satu dengan yang lain,
demi kebaikan kami bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.